Pada awal video ini saya akan bahas apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu, berupa hasil dari observasi atau pengamatan. Isi teks laporannya mengutamakan deskripsi, yaitu memaparkan objek secara terperinci yang menjadi bahan observasi, seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau peristiwa alam. Struktur teks hasil laporan observasi itu ada 3. Yang pertama ada definisi umum. Definisi umum adalah bagian dari teks laporan observasi yang isinya mengenai nama objek yang diteliti dan dijelaskan secara singkat atau garis besarnya saja. Yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian adalah gambaran atau penjelasan tentang fenomena dari objek yang diamati, mulai dari tahap awal sampai akhir. Objek dideskripsikan dengan sangat jelas pada deskripsi bagian ini. Yang terakhir ada deskripsi manfaat atau definisi manfaat. Nah, definisi manfaat ini menjelaskan tentang manfaat atau kegunaan objek yang diamati. Teks laporan hasil observasi tentunya memiliki tujuan. Salah satunya adalah seperti mengatasi suatu masalah, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah, mengadakan pengawasan dan perbaikan, dan menemukan teknik-teknik baru. Tadi kita sudah membahas tentang teks hasil laporan observasi. Sekarang kita akan bahas tentang objek yang kita amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Geni Septriana Putri yang akan menemani kalian di sepanjang video ini. Pada video ini saya akan bahas tanaman yang sering kita temui di sekitar kita. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa nebak gak nih? Yup, bener banget, jawabannya kemuning. Saya akan bahas ke tanaman kemuning dengan terperinci pada video ini. Tolong disimak ya. Kemuning yang biasa kita lihat ini daunnya berwarna hijau, bunga yang berwarna putih dan harum, dan juga buahnya yang kecil-kecil ini. Nah, buah kemuning inilah yang sering dijadikan mainan saat kita kecil, seperti main masak-masakan. Kalau kalian belum pernah mencoba main masak-masakan menggunakan buah kemuning, berarti masa kecil kalian kurang lengkap nih. EWH cringe. Kemuning dikenal sebagai salah satu jenis tanaman hias yang dapat tumbuh dimanapun, termasuk di perkarangan rumah. Tumbuhan yang menghasilkan bunga berwarna putih dengan bentuk yang cantik ini sering dijadikan hiasan yang lumayan populer di kalangan pencinta tanaman hias. Kemuning adalah tumbuhan dari kelompok suku jeruk-jerukan dengan karakteristik daun yang serupa dengan daun jeruk nipis. Tanaman ini termasuk dalam kelompok tumbuhan Angiospermae karena menghasilkan biji dan buah.
Jenis biji yang dihasilkan adalah biji dikotil, yaitu berkeping 2. Kalau monokotil itu berkeping 1 ya. Kemuning juga memiliki nama lain, yaitu orange jasmine, karena selain daunnya yang mirip seperti daun jeruk, bagian bunganya pun nyaris mirip dengan bunga melati. Tak hanya indah, kemuning memiliki bentuk seperti semak-semak beraroma khas. Daun kemuning menyerupai daun jeruk, namun ukurannya jauh lebih kecil. Setiap helaian daun tersebut duduk di tangkai dengan tepian daun rata tapi agak beringgit. Panjang daunnya berkisar antara 2-7 cm dengan lebar 1-3 cm. Kemuning juga dikenal sebagai tumbuhan tropis yang mampu tumbuh subur dengan tinggi batang mencapai 7 meter. Menariknya, kemuning justru lebih banyak ditemukan dalam ukuran kecil seperti semak-semak. Batang tanaman ini mempunyai karakteristik keras, beralur, dan tidak berduri. Bunga kemuning berwarna putih susu dengan bagian tengah kekuningan yang tersusun majemuk bertandan. Ukurannya sendiri berkisar antara 12 sampai dengan 18 mm. Biasanya, bunga ini muncul dari bagian ujung ranting atau ketiak daun. Bunga inilah yang memiliki kemampuan mengeluarkan aroma khas. Biasanya, aroma tersebut digunakan sebagai aromaterapi oleh sebagian orang. Buah kemuning berasal dari bagian biji berwarna hijau yang tumbuh mulai dari berwarna merah sampai menjadi orange ketika sudah matang. Banyak orang, termasuk saya, yang menganggap buah kemuning mirip dengan buah melinjo, yaitu berbentuk bulat memanjang sekitar 8 sampai dengan 12 mm dan berjenis dikotil atau berkeping 2. Dari sekian banyak kandungan senyawa yang dimiliki kemuning, tak heran jika tanaman ini pada akhirnya dimanfaatkan sebagai obat untuk penyakit tertentu, selain dijadikan hiasan. Nah, manfaat kemuning ini bisa menurunkan berat badan, menghaluskan kulit, melancarkan menstruasi, mengatasi infeksi saluran kencing, dan mengobati batu ginjal. Nah, tapi bagian ini biasanya digunakan pada daunnya ya. Kebetulan di sini saya mempunyai tanaman kemuning nih. Sayangnya bintik-bintik putih itu adalah hama yang membuat kemuning ini buahnya menjadi mengkerut dan juga tidak sehat. Untungnya di sebelah rumah saya adalah taman yang mempunyai tanaman kemuning. Di sana kemuningnya sehat, tidak ada hama, sayangnya belum berbuah. Nah, jadi kemuning memiliki daun yang mempunyai banyak manfaat dan juga bunga yang harum untuk aromaterapi. Nah, ternyata banyak juga ya manfaat kemuning. Siapa yang baru tahu? Setelah menonton video ini, kita jadi belajar lebih dalam tentang tanaman yang sering kita jumpai. Sepertinya segini aja videonya. Maaf jika perkataan saya baik yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya, Genisa Pidana Putri, mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dengan terperinci pada video ini. Tolong disimak ya. Ih, gak jelas banget ya Allah. Apa yang baru tahu? Setelah menonton video ini, kita jadi